Pemirsa, penguatan sektor pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di Jawa Timur, keberadaan pasar induk dinilai menjadi solusi strategis untuk memperkuat distribusi pangan dan meningkatkan daya saing komoditas lokal. Anggota DPD RI Lia Istifama menyebut pasar induk di berbagai daerah dapat menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan pangan berkelanjutan. Salah satunya seperti pasar induk Surabaya Sidotopo. Pasar induk menjadi bagian vital dalam rantai distribusi pangan nasional. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi lumbung pangan, memiliki potensi besar dalam menopang ketahanan pangan nasional, bahkan global. Pemerintah pusat menargetkan ketahanan pangan sebagai program utama. Untuk mencapainya, diperlukan sistem distribusi dan perdagangan pangan yang kuat. Pasar induk menjadi simpul penting yang menghubungkan produsen dan konsumen dari desa hingga kota, bahkan antar daerah. Seperti halnya pasar induk Surabaya Sidotopo yang berperan penting dalam menjaga distribusi pangan ke berbagai daerah, khususnya di wilayah timur. Terkait keberadaan pasar induk di Provinsi Jawa Timur, saya memberikan pandangan bahwa ini sangat penting, terutama kita bicara bahwasanya salah satu dari 5 program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan. Beliau memiliki mimpi besar bagaimana Indonesia menjadi pusat dari perdagangan pangan. Jadi kalau kita bicara EU CEPA, kita bicara bagaimana Pak Prabowo berusaha membuka keran yang sangat besar untuk kita punya kerjasama dengan negara Eropa dan saat ini dengan Amerika. Salah satunya adalah bagaimana Indonesia menjadi lumbung pangan internasional. Jadi bahkan disampaikan beliau saat ini yang lagi meningkat tajam adalah produsen atau produksi dari jagung. Nah, ini berarti kan butuh penguatan di bawah. Bagaimana perdagangan regional itu kuat. Contoh kita bicara Kota Batu, ada pasar induk Amang Tani Kota Batu. Bagaimana ini menjadi sentra dari pasar buah-buahan. Jadi saya kira semua wilayah, semua kabupaten kota pasti memiliki komoditi masing-masing. Nah, di situ kita bicara aksesibilitas, bagaimana komoditinya ini bisa dapat istilahnya pangsa pasarnya gampang, bukan hanya kepada antar kabupaten tapi juga antar provinsi. Nah, salah satu solusi adalah pasar induk tadi. Tapi sekali lagi kalau kita bicara pasar induk, maka kita bicara bagaimana pasar induk itu harus terletak di posisi yang strategis dan memang harus ditunjang dengan apapun infrastruktur atau yang lain-lain yang sifatnya itu memudahkan perputaran barang atau produksi pangan yang dijual di dalam pasar induk tadi. Jadi jangan sampai pasar induk kemudian nggak ada pembeli atau nggak ada barang, itu juga akan jadi problem sosial juga. Lia menyoroti pentingnya memperkuat jalur distribusi dari hulu ke hilir. Produksi komoditas strategis seperti jagung, buah-buahan, dan beras menurutnya harus didukung dengan pasar induk yang modern dan terintegrasi. Tak hanya soal lokasi strategis, Lia juga menegaskan bahwa keberadaan pasar induk harus dirancang agar benar-benar efektif. Karena Jawa Timur ini kan memiliki pasar tradisional tuh sekitar 2359 se-Jawa Timur. Jadi saya kira dari 2000 lebih itu harus kita galakkan revitalisasi pasar induk dengan tujuan apa? Bagaimana Jawa Timur menunjukkan keberhasilan mengangkat perdagangan regional terkait pangan, entah itu beras, buah-buahan dan sebagainya, jagung. Dan the next-nya kalau bisa Jawa Timur pun menjadi barometer Indonesia menuju pangsa pasar global dalam hal pangan. Dengan lebih dari 2.300 pasar tradisional yang tersebar di Jawa Timur, Lia menekankan pentingnya revitalisasi pasar-pasar tersebut menjadi pasar induk yang mampu menunjang perdagangan pangan regional bahkan global.
Melalui penguatan struktur pasar induk, Lia berharap Jawa Timur tidak hanya jadi tulang punggung pangan nasional, tapi juga gerbang ekspor pangan Indonesia ke pasar dunia.